Islam datang merubah cara pandang. Dulu orang menganggap kalau sakit itu adalah laknat, kalau sehat adalah rahmat. Kalau cara pandangnya begitu, maka nanti setiap melihat orang sakit berarti dilaknat. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, selalu datang awal waktu, tiba-tiba sakit. Ente kok dilaknat Tuhan ya? Karena cara pandang dia salah. Kalau sehat, rahmat. Kalau sakit, laknat. Datang Islam. Islam merubah cara pandang. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Lemah, gundah gulana, galau, susah hati, sakit fisik, sampai duri yang menusuk tapak kaki. Sesungguhnya itu adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. Jadi cara pandang kita berubah, sehingga ketika orang sakit dia tidak merasa dirinya sedang terlaknat, tapi dia sedang merasa dirinya sedang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya sampaikan hadis ini, dipotong oleh jamaah bahwa sakit menghapuskan dosa, diupload di Instagram, di komen orang, saya tidak setuju dengan kata-kata Abdul Somad. Orangnya itu bukan kata-kata saya, itu hadis. Tapi memang melawan orang yang tidak paham itu menghabiskan energi. Ada orang yang tidak paham, kita kasih paham. Ada orang cari paham, kita beri paham. Tapi ada orang yang sengaja gagal paham, ini susah kita dibuatnya. Bahwa penyakit menghilangkan dosa, itu adalah ungkapan Nabi Muhammad SAW merubah cara pandang kita. Begitu juga tentang rezeki. Ada uang, rezeki. Tidak ada uang, tidak ada rezeki. Maka kalau begitu cara pandang orang, nanti dia menganggap bahwa Allah Ta'ala tidak adil. Kenapa saya yang sholat, saya yang puasa sunat, saya yang zikir, saya yang rajin pengajian, tidak ada rezeki? Kenapa orang yang minum khamar, yang zina, yang mabuk, yang sakau, kenapa rezekinya banyak? Karena menurut definisi dia, uang adalah rezeki. Maka Islam datang. Apa itu rezeki? Kullu ma yuntafa'u bihi. Semua yang mendatangkan manfaat untuk akhirat kita, itulah rezeki. Uang tidak selamanya rezeki. Ada yang punya uang, dengan uang itu dia sakau, berarti bukan rezeki. Itu istidraj, azab yang tertunda. Ada orang dengan tidak punya uang, itu justru dia jadi soleh. Ke masjidnya sampai 6 kali pas nggak ada uang. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud 7 kali. Berarti tidak punya uang, itulah rezekinya. Sekarang saya tanya, mau pilih yang mana? Rezeki dalam bentuk uang atau nggak punya uang? Itu namanya prank UAS. Kullu ma yuntafa'u bihi, semua yang mendatangkan manfaat, bukan manfaat materialis, bukan manfaat kebendaan dunia, manfaat untuk akhirat kita, maka itulah rezeki. Jadi kalau kita membayangkan bahwa rezeki itu hanya emas, maka semua orang yang tidak punya emas berarti tidak dapat rezeki. Padahal anak adalah rezeki. Kenapa anak itu rezeki? Karena anak mendatangkan manfaat, amal jariah yang tidak putus, waladun salihun. Tapi kalau orang menganggap mendapatkan anak itu rezeki, lalu yang tidak punya anak berarti tidak dapat rezeki, maka sesungguhnya tidak punya anak juga bisa jadi rezeki. Kenapa? Karena berapa banyak orang punya anak hanya menyusahkan dirinya saja. Sejak dari mulai lahir sampai anak itu punya anak, menyusahkan saja. Maka dia tidak menjadi rezeki, karena tidak mendatangkan manfaat, dia justru menjadi laknat. Na'udzubillah. Ini semua diluruskan pemahaman kita tentang rezeki. Yang meluruskan itu adalah Allah. Dikirimnya Nabi yang dia pilih, Nabi Muhammad SAW, supaya kita faham, jangan sampai salah. Kalau sudah salah faham, akhirnya salah ngomong, salah cara berpikir, salah pandang, salah bicara, salah berbuat. Yang paling mengerikan adalah salah sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang sudah hijrah tapi pemahamannya tidak betul, akhirnya dia suudzon kepada Allah. Saya sudah hijrah dari riba kepada syariah,
hijrah dari perbuatan maksiat kepada taat, hijrah dari luar masjid ke dalam masjid. Tapi kenapa Allah tidak merubah rezeki saya? Mengapa Allah tidak memperbaiki rezeki saya? Itu bukan ungkapan Abdul Somad, itu ungkapan jamaah yang curhat melalui komen-komen, melalui pertanyaan di kertas. Biasanya jamaah di tulisan lebih berani daripada langsung. Saya baca tuh di komen-komen itu. Kenapa Allah tidak mengubah rezeki saya? Allah sudah merubah rezekimu, tapi cara pandangmu tentang rezeki itulah yang belum berubah. Kalau kita sudah merubah cara pandang kita, maka insya Allah segala yang kita terima itu adalah rezeki. Makanya orang-orang soleh itu ketika tampaknya dia nampaknya secara kasat mata, secara zahir kita lihat dia sepertinya kena musibah. Tapi justru ketika menerima itu dia berkata Alhamdulillah. Kenapa? Sakit dia, dengan sakit itu keluar dari mulutnya Alhamdulillah. Kok begitu Ustaz? Kenapa begitu Tuan Guru? Mengapa begitu Kiai? Kamu kan bukan sedang dapat mobil, bukan dapat duit, bukan dapat uang. Kenapa kamu bersyukur Alhamdulillah? Yuntafa'u bih. Karena dengan itu saya bisa berhenti sejenak mensyukuri sehat. Tapi biasanya orang kalau sedang sakit, hadis ini hilang, ayat ini hilang, ceramah ini hilang. Bahkan bukan yang mendengar subuh ini, yang ceramah pun hilang isi ceramahnya. Karena ceramah itu bisa hilang, itulah maka direkam dengan 3 kamera subuh ini. Ini rekaman ceramah ini bukan untuk jamaah, ini untuk yang ceramah. Supaya kalau nanti datang sesuatu yang tidak menyenangkan bagimu, hai Abdul Somad, kau supaya ingat bahwa itu pun sebenarnya rezeki. Kenapa? Yuntafa'u bih. Jadi keywordnya, kata kuncinya adalah bermanfaat dia atau tidak. Bukan pada bendanya, bukan pada materinya, tapi pada non materinya, immaterinya, bermanfaat atau tidak. Air minum yang ada di depan saya ini tidak selamanya menjadi rezeki kalau dia tidak bermanfaat. Tapi bagaimana kita tahu dia bermanfaat atau tidak kalau tidak kita minum? Ah, itu kan alasan Ustaz karena mau minum aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyebabkan manusia ini menjadi tidak bersyukur, di antaranya adalah karena dia tidak melihat sesuatu itu dari hakikatnya, hak kebenarannya. Mengapa dia mesti ada? Kalau dia lihat itu pada hakikatnya, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh itu, haters, buzzer, itu pun juga adalah rezeki. Itu cara mengobati hati yang terlalu sakit kalau dibully orang. Kenapa? Karena dengan adanya dia, manusia menjadi sadar. Orang-orang yang terhormat dimuliakan. Saya begitu turun tadi disambut, dimuliakan, diiringi sampai kemari diberikan. Di mana-mana saya sholat sajadahnya 1. Di Masjid Sunda Kelapa berapa tadi sajadah? Uas. Dihormati, dimuliakan. Itu kalau sering-sering begitu bisa jadi takjub, bisa jadi ujub. Tapi begitu kita diejek, dicaci maki, dibully oleh haters, oleh buzzer, yuntafa'u bihi, bermanfaat. Ini namanya rezeki dalam bentuk haters. Tidak selamanya rezeki itu dalam bentuk lovers. Jadi nanti buat judul kajian khusus untuk generasi milenial, rezeki between haters and lovers. Anak-anak muda itu judulnya, walaupun isinya itu juga. Cuman anak muda itu suka casingnya yang wow gitu, yang luar biasa. Nah, yang pertama pembahasannya adalah mesti paham secara istilah, secara bahasa apa itu rezeki. Saya tidak terlalu formal, lughatan wastilahan, etimologi, terminologi dan lain sebagainya, karena kajian subuh itu memang adalah kajian-kajian yang luar biasa karena godaan setan. Tapi kalau ada jamaah yang tertidur, kita tidak juga bisa salahkan karena dia sedang dapat rezeki. Karena tidur itu juga rezeki. Karena kata kuncinya adalah ma yuntafa'u bihi, bermanfaat, maka tidur juga mendatangkan manfaat. Ini jawaban untuk jamaah yang suka tertidur kalau melihat wajah ustaz. Dia kena penyakit insomnia, tidak bisa tidur. Bolak-balik makan obat, tidak bisa tidur. Tapi begitu khotib naik mimbar langsung tertidur. Itu juga merupakan manfaat.
Kenapa? Karena dengan tidur itulah kita. Saya terus terang menahan makan bisa, menahan minum bisa. Tapi kalau tidak tidur, makanya saya selalu minta istirahat. Kalau saya ceramah di perjalanan panjang, tolong siapkan panitia agak sejam saya tidur dulu. Karena kalau tidak tidur nanti takut salah ngomong, salah bicara, salah pandang. Yang terhormat Bapak RT, padahal dia lurah, tentu dia tersinggung. Nah, karena salah pandang. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pertama adalah bagaimana kita mengerti hakikat sesuatu. Lalu kemudian yang kedua, barulah kita masuk bagaimana Allah taala menjamin rezeki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi Allah ini dijamin rezekinya. Semua yang melata, semua yang bergerak. Setelah diteliti oleh para ulama, dabbah artinya binatang. Selalu diterjemahkan dabbah, dabbatul ardi. Binatang yang berjalan di atas muka bumi ini dijamin Allah taala rezekinya. Kenapa disebutkan binatang? Kenapa tidak disebut wa ma min insanin, wa ma min nasin? Tidak ada manusia yang tidak dijamin rezekinya. Digunakan kata yang paling rendah, paling hina, paling kotor, binatang. Kalau binatang saja dijamin rezekinya, apalagi yang mulia. Karramna bani Adam ala katsirin minal khalqi wa faddalnahum tafdila. Di antara semua makhluk ini manusia yang paling mulia. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari bentuk susunan fisiknya paling sempurna, dari bentuk keseimbangan antara akal dengan nafsunya juga sempurna. Ada yang satu ini nafsu aja, tak ada akal, binatang. Ada yang satu ini akal saja, tak ada nafsu, malaikat. Makanya kalau ada teman kita nafsu aja, tak ada akal, kita udah tahu dia sama geng mana. Maka paling sempurna bentuknya, keseimbangannya manusia. Tapi Allah tidak sebutkan manusialah yang kujamin rezekinya, tidak. Allah sebutkan yang paling hina. Kalau binatang yang kotor tidak berakal saja dijamin Allah rezekinya, apalagi manusia. Maka ada ungkapan pepatah orang Melayu, rezeki musang tidak akan dihabiskan harimau. Rezeki musang tak akan pindah ke mulut harimau. Secara fisik harimau lebih besar, secara fisik harimau lebih buas, lebih gagah, lebih tajam taringnya. Raja hutan, raja rimba. Musang biasa saja. Bahkan ada musang yang paling keren ya kopi luwak, karena itulah makanan dia. Tapi rezeki musang tidak akan mungkin dihabiskan harimau. Kalaulah gara-gara harimau musang itu tidak makan, maka sudah lamalah musang itu punah dan musnah, tidak ada lagi di permukaan bumi. Tapi sampai hari ini musang masih tetap ada dan harimau pun tetap ada. Begitu Allah Subhanahu wa taala mencari, menyediakan rezekinya. Binatang yang melata, melatanya tidak pula di atas tanah. Justru dia unik. Kalau binatang yang lain kakinya di atas tanah, kepalanya, dia justru terbalik. Justru kaki dia yang ke atas, dia yang ke bawah. Bukan Spiderman, cicak. Makanannya pun luar biasa. Yang dia makan tidak melata tapi yang terbang, nyamuk. Bisa juga dia makan. Jadi kalau ada orang dikasih Allah Ta'ala tangan, kaki, kudrat, iradat, kemauan, kehendak, dikasih Allah Ta'ala akal sehat, badan sehat, segar bugar, tapi cemas dengan rezekinya, dia mestinya malu dengan cicak. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki itu? Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulih. Kalau kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair. Kamu diberi Allah rezeki sebagaimana seekor burung mendapatkan rezeki. Bagaimana seekor burung mendapatkan rezeki? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Terbang keluar sarang pada waktu pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Sampai hari ini belum ada burung yang tidak mau terbang karena khawatir dapat rezeki atau tidak. Burung merpati terbang tinggi, tahu dia di mana letak sarangnya dan
pulang dia dalam keadaan perut kenyang, padahal yang diberikan Allah kepada dia cuma 2, paruh dengan cakar kakinya. Dengan 2 itu bisa dia makan. Uniknya burung-burung ini adalah makanannya berada di dalam air, dia di atas udara, lalu kemudian dia hanya sebentar saja memantau, masuk dia ke dalam dan bisa diangkat kembali. Kalau tidak percaya pada isi ceramah saya ini, sering-sering nonton film yang isinya binatang aja, tentang flora dan fauna, tentang hewan, tentang burung. Aneh dan uniknya, yang menyuruh kita untuk mempelajari binatang hewan ini adalah Allah SWT. Tapi yang mempertontonkan kita, kameramennya sampai berbulan-bulan di dalam hutan untuk menampilkan, hanya memperlihatkan seekor burung bisa menangkap seekor ikan, untuk memperlihatkan bagaimana Allah membagi rezeki kepada kita. Sesungguhnya di balik konten yang luar biasa ada kameramen yang sangat tersiksa. Jadi besar sekali jasa kameramen. Jadi nanti kalau beberapa hari ini akan keluar gambar Abdul Somad ceramah di Masjid Sunda Kelapa sedang begini-begini, itu kameramennya luar biasa. Ini kameramen insyaallah masuk surga sama kamera-kameranya sekalian. Saudara yang dimuliakan, cuman kameramen kalau bisa matanya harus seimbang, jadi jangan selamanya begini, jadi sekali-sekali begini, sekali-sekali. Saya khawatir nanti setelah tua matanya begini. Selalu ada keseimbangan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kamera itu pun juga adalah rezeki. Kenapa? Yuntafa'u bihi. Kapan kamera menjadi rezeki? Ketika dia bermanfaat. Kalau kamera hanya untuk mengambil gambar orang yang membuka aurat, maka itu bukan kamera rezeki, itu namanya kamera Sony, itu namanya kamera laknat, itu namanya kamera yang mendatangkan, bukan pada mereknya, bukan pada kameramennya, tapi apakah dia mendatangkan manfaat atau tidak.